Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Puspa Mustika Ninggali dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan tugas ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara pendidikan Pancasila dengan program studi yang saya ambil, yaitu Pendidikan Bahasa Sunda. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian pendidikan Pancasila dan pengertian pendidikan bahasa Sunda. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan mengamalkan nilai-nilai filosofis bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, dan yang terakhir adalah bahasa. Kemudian, apa sih pengertian pendidikan bahasa Sunda? Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda bertugas untuk melaksanakan pendidikan dan penalaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan konservasi dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya daerah Sunda sebagai pendukung budaya nasional Indonesia. Lantas, apa sih hubungan antara pendidikan Pancasila dengan pendidikan bahasa Sunda? Salah satu aspek yang akan saya bahas dalam pendidikan bahasa Sunda adalah nilai-nilai kearifan lokal Sunda. Nilai-nilai kearifan lokal Sunda diartikan sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup di masyarakat. Pada dasarnya, nilai-nilai kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut mengandung pedoman etika, tradisi, falsafah, dan pandangan hidup sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah: yang pertama, berdasarkan pengalaman. Yang kedua, teruji setelah digunakan berabad-abad. Yang ketiga, dapat diadaptasi dengan kultur saat ini. Yang keempat, padu dalam praktik keseharian masyarakat dan lembaga. Yang kelima, lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, bersifat dinamis dan terus berubah. Dan yang terakhir, sangat terkait dengan sistem kepercayaan. Masyarakat Sunda mewariskan kearifan lokalnya ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal diperlukan adanya upaya dan peran serta dari semua pihak. Sehingga diadakannya pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk membina siswa dan mahasiswa menjadi seorang warga negara yang baik, yakni warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai individu yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalahnya sendiri dan masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan peran. Kemudian memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga masyarakat dan warga negara yang baik, mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan warga negara yang memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita, khususnya saya selaku mahasiswa pendidikan bahasa Sunda, seharusnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Sunda yang berlaku di masyarakat, tentunya berlandaskan dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selain itu, kita juga harus menjaga dan melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Sunda yang pastinya berdasarkan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung budaya nasional Indonesia.
Itulah sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan bahasa Sunda. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.